Program KKN merupakan bentuk integrasi dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kuliah kerja nyata ini sebagai sarana untuk menetapkan tridharma perguruan tinggi. Tentu saja dari segi mahasiswa yang terlibat juga akan mendapatkan pengalaman dan ilmu baru lewat program KKN tersebut. Program KKN ini dilakukan untuk melahirkan sarjana yang berkompeten di bidang studi yang diambil, dengan harapan perguruan tinggi melahirkan para pemuda atau orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, inovatif agar dapat membangun bangsa di berbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang dimana isi tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 poin: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang baik, di mana mahasiswa adalah harapan besar bangsa ini dan diharapkan mampu tumbuh, berkembang, dan menjadi harapan masa depan bangsa. Poin itulah yang akhirnya dikembangkan menjadi sebuah program yang bernama Kuliah Kerja Nyata. Dalam kuliah kerja nyata kali ini, kami terdiri dari satu posko yang bertempat di Dinas Kesehatan, di mana tiap-tiap peserta mendapatkan amanah dan tanggung jawab di tiap-tiap UPTD Puskesmas sekota Kendari. Dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab dalam kinerja kuliah kerjanya, kami ditugaskan di UPTD Puskesmas Abel. Adapun peserta yang melaksanakan kuliah kerja nyata di Puskesmas Abeli yang pertama yaitu Akbar Zulfikar dengan NIM O1A118159, tempat tanggal lahir Balikpapan 30 Maret tahun 2000, program studi S1 Farmasi Universitas Halu Oleo. Peserta kedua atas nama Wilhamsyah Al-Ramadan dengan NIM O1A118137, tempat tanggal lahir Bombana Kasipute 30 November tahun 2001, program studi S1 Farmasi Universitas Halu Oleo. Berikut proses pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Halu Oleo tahun 2020-2021. Baiklah Bapak Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Halu Oleo, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus akan melepas mahasiswa KKN secara resmi. Kepada Bapak Dr. Lahamimu SSIMT dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Halu Oleo, para wakil rektor lingkup Universitas Halu Oleo, dan Ketua Lembaga Paduan Dewan khusus Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan bersama kami di Dekan yang kami hormati, para kepala dinas, para kepala UPT, khusus kepala UPT yang berkaitan dengan hal dan investasi yang saat ini juga bersama-sama kami dilakukan dan dilakukan, para dosen bimbing lapangan KKN dan panitia KKN yang
Dr. Laro. Seyogianya beliau yang akan melepas KKN pada hari ini, tapi karena kita mulai di kelas 11, karena beliau meminta saya untuk melepas KKN pada sore ini. Bapak Ibu yang saya hormati, anggota pendidik lapangan yang akan menjadi pendidik lapangan dalam KKN pada semester ganti dan semester baru 2021. Kami mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan KKN kali ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan dari besar harapan kami, mahasiswa KKN tetap beraktivitas sesuai dengan apa yang disampaikan dalam program tadi. Mahasiswa sekalian sangat diminta dan dimohon tetap berinovasi, berkreativitas dengan baik di lokasi KKN masing-masing. Dan satu pesan yang kami sampaikan lagi, mohon menjaga nama baik Arwah, terutama menjalankan program Al-Ofis dan jaga kita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam menjalankan aktivitas kita semua, mahasiswa KKN bisa menjalankan aktivitas KKN-nya, dan dalam dosen pendidik lapangan juga demikian bisa menjalankan aktivitas KKN-nya dengan apa yang menjadi harapan kita dalam pelaksanaan KKN tahun 2021. Sekiranya 2021 akan kita dengan baik. Oke, demikian. Dan dengan memohon kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara resmi saya atas nama Rektor Universitas Al-Ulil melepas peserta KKN tahun 2022 untuk pelaksanaan KKN semester ganjil tahun 2021. Demikian. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum. Untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata, kami mengambil lokasi di Puskesmas Abeli untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang pelayanan kefarmasian di Apotek Puskesmas Abeli. Yang dimana ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan ilmu kami, khususnya di bidang kefarmasian. Dengan menjalankan praktek kefarmasian di Apotek Puskesmas Abeli, kami dapat memperoleh pengalaman kerja dalam bidang kesehatan dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di jurusan farmasi, dan sebagai tambahan pengalaman serta informasi saat bekerja nanti. Dan untuk instansi sebagai masukan bagi instansi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan tenaga kefarmasian kepada masyarakat, terutama dalam pemberian pelayanan obat yang bertujuan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, di mana pelayanan kefarmasian di puskesmas adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan perwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan pelayanan kefarmasian yang merupakan kegiatan terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan, tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan paradigma lama yang berorientasi kepada pasien atau pasien oriented, yang menjadi paradigma baru yang berorientasi kepada pasien dengan filosofi pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Tujuan perubahan paradigma ini yaitu mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error. Dalam menjalankan program kuliah kerja nyata dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas Abeli, hal ini berperan penting dalam menjamin mutu, manfaat, keamanan, serta ketersediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Selain itu, pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety.
Dalam melaksanakan prosedur kerja kuliah kerja nyata, kami mengikuti petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, yang dimana terdapat perencanaan, dimana perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, pengelolaan ruang farmasi, perencanaan obat yang baik dalam mencegah kekosongan atau kelebihan stok obat dan menjaga ketersediaan obat di Puskesmas, yang dimana salah satu prosedur kerja terdapat perencanaan, yaitu perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai atau BMHP di Puskesmas setiap periode yang dilaksanakan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian atau TTK, pengelola ruang farmasi. Selanjutnya ada prosedur kerja pengadaan, yaitu pengadaan obat di Puskesmas dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan pengadaan mandiri, yang dimana terdapat beberapa poin, yaitu permintaan, pengadaan mandiri. Selanjutnya prosedur kerja penerimaan, di mana penerimaan sediaan farmasi dan BMHP dari instalasi farmasi kabupaten atau kota atau IFK dan sumber lainnya merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Penanggung jawab ruang farmasi di Puskesmas, apoteker dan TTK penanggung jawab ruang farmasi bertanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian jenis, jumlah, dan mutu obat pada dokumen penerimaan. Pemeriksaan mutu meliputi pemeriksaan label, pemeriksaan dan jika diperlukan dengan bentuk fisik obat. Setiap obat yang diterima harus dicatat jenis, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya dalam buku penerimaan dan kartu stok obat. Prosedur selanjutnya yaitu penyimpanan, di mana tujuannya penyimpanan adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Hal ini mendasari yaitu aspek umum yang perlu diperhatikan, di mana persediaan obat dan BMHP Puskesmas disimpan di gudang obat yang dilengkapi lemari dan rak-rak penyimpanan obat. Suhu ruang penyimpanan harus dapat menjamin kestabilan obat. Sediaan farmasi dalam jumlah besar atau bulk disimpan di atas palet, teratur dengan memperhatikan tanda-tanda khusus. Prosedur selanjutnya yaitu pendistribusian, yang dimana kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan BMHP dari Puskesmas Induk untuk memenuhi kebutuhan pada jaringan pelayanan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan bidang desa. Langkah-langkah pendistribusian obat yaitu yang pertama menentukan frekuensi distribusi dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu jarak distribusi, yang kedua biaya distribusi yang tersedia, yang kedua menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan dengan mempertimbangkan pemakaian rata-rata per periode untuk setiap jenis obat, sisa stok, pola penyakit, jumlah kunjungan di masing-masing jaringan pelayanan Puskesmas. Yang ketiga, melaksanakan penyerahan obat ke jaringan pelayanan Puskesmas. Selanjutnya, prosedur kerja administrasi, di mana kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Yang pertama, pencatatan, di mana atau dokumentasi. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor keluar dan masuknya obat di Puskesmas. Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk digital maupun manual. Pada umumnya, pemasukan dan pengeluaran obat dicatat dalam buku catatan pemasukan dan pengeluaran obat. Dalam prosedur kerja pelayanan kefarmasian di Puskesmas Abeli, kami melakukan pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Selanjutnya, pelayanan informasi obat, di mana pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar Puskesmas, yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas dan pihak lain di luar Puskesmas, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan dan berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Selanjutnya, konseling. Konseling obat merupakan salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara dengan pasien atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien yang membuat terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat.
Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dan peningkatan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat pada pasien atau patient safety. Manfaatnya, meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat, membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat hingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien.